Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Mona Joshua Huta Barat, NIM 201-04032, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Praktik Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Marina Letaran Nababan MPD. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan poin pertama, yaitu poin yang pertama ini adalah apa yang saya pahami tentang manajemen pendidikan dan pelatihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang saya pahami tentang manajemen pendidikan dan pelatihan. Terlebih dahulu kita mengetahui pendidikan pelatihan itu merupakan proses belajar mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang, karyawan, atau sekelompok orang. Adanya pendidikan dan latihan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan sikap, tingkah laku, dan pengetahuan serta kecakapan pegawai sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses belajar mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang atau karyawan atau sekelompok orang. Pendidikan dan pelatihan atau disebut dengan training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja. Dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan dan pelatihan itu adalah upaya yang sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh komponen diklat guna mencapai tujuan program secara efektif dan efisien. Pendidikan dan pelatihan atau diklat merupakan suatu proses pembelajaran dalam organisasi yang mengarah pada perubahan sikap dan perilaku pegawai untuk memenuhi harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik internal maupun eksternal. Baik, poin yang kedua yaitu bagaimana Anda melakukan aktualisasi atau praktik manajemen pendidikan dan pelatihan tersebut. Anda dapat menceritakan tentang kegiatan di kelas 1 dan 2, bagaimana pula Anda telah mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan tersebut. Baik, saya akan menceritakan tentang diklat kami yang pertama. Saya dan kelompok saya yang berpartisipasi dalam kegiatan yang pertama, yaitu di mana kelompok saya merencanakan kegiatan hingga menemukan dan sepakat mengusung tema tentang senam lansia milenial hidup sehat di masa lanjut usia. Di bagian perencanaan ini kami mulai melakukan diskusi pada tanggal 14 Februari 2023 terkait judul dari kegiatan tersebut, waktu dan tempat kegiatan, lalu anggaran dan sumber biaya, dan kami mendiskusikan terkait job description. Hasil dari diskusi pada perencanaan atau planning diantaranya yaitu judul kegiatan senam lansia milenial hidup sehat di masa lanjut usia di Desa Onentuka Aik 04. Tanggal pelaksanaan kegiatan ini pada hari Sabtu 11 Maret 2023 di Desa Onentuka Aik 04. Anggaran yang kami butuhkan adalah 115.000 per orang. Di sini satu kelompok kami ada 16 orang. Lalu pembagian tugas kepanitiaan. Pengimplementasian saya dalam kegiatan tersebut yaitu sebagai ketua kegiatan, saya memimpin diskusi perencanaan yang kami lakukan, yaitu menentukan waktu untuk menyusun proposal, menentukan siapa yang menjadi panitia setiap seksi, pencetakan spanduk, di mana dan oleh siapa, kemudian menentukan waktu dalam pembuatan TOR dan waktu pembuatan surat dan peninjauan lokasi. Dalam pengorganisasian pada tanggal 14 Februari 2023, kami diskusi pembentukan panitia yang bertujuan
untuk pembagian tugas atau wewenang dari setiap anggota kelompok. Di sini saya menjadi ketua kegiatan. Pengimplementasian saya dalam kegiatan tersebut yaitu saya sebagai ketua panitia memimpin diskusi untuk pembagian kepanitiaan, lalu mengawasi dan mengkoordinir sekretaris, bendahara, dan semua seksi kegiatan agar melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Kemudian dalam penggerakan pengimplementasian saya dalam kegiatan tersebut, saya sebagai ketua pelaksana kegiatan ikut melakukan survei ke lokasi, membuat dan mengantar surat ke kepala desa, mengkoordinir penyusunan proposal. Dalam pengawasan pengimplementasian saya dalam kegiatan tersebut, saya sebagai ketua pelaksana kegiatan mengawasi tugas dan kewajiban setiap seksi, kemudian mencari jalan keluar apabila ada kendala. Baik, selanjutnya dalam kegiatan kedua, kelompok saya melaksanakan kegiatan pengembangan karir bagi mahasiswa. Karena kegiatan ini adalah online, jadi setiap tugas tidak seberat kegiatan yang pertama yang offline. Dalam kegiatan ini kami lakukan fungsi manajemen di mana mulai perencanaan, kami kelompok 2 melakukan perencanaan dengan menentukan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara online. Kemudian kami sebagai panitia menyiapkan brosur, kemudian mengumpulkan peserta untuk kegiatan tersebut dan pembiayaan untuk keperluan yang akan dilaksanakan. Implementasi saya dalam perencanaan ini adalah ikut terlibat dalam memberikan saran dan pendapat saya terhadap kegiatan yang akan direncanakan. Kemudian dalam pengorganisasian kami lakukan rapat dan menentukan siapa yang menjadi panitia pelaksana dan menentukan siapa yang menjadi panitia pelaksana dan menentukan siapa yang menjadi narasumber. Implementasi saya dalam pengorganisasian, saya mengusulkan diri sebagai bagian dari humas dan membuat link Zoom, juga link daftar hadir, serta link evaluasi. Dalam penggerakan, implementasi saya dalam kegiatan adalah ikut terlibat dalam membantu ketua mengarahkan tim untuk bekerja maksimal dalam pengawasan. Implementasi saya dalam kegiatan ini adalah ikut terlibat dalam pengawasan apa yang menjadi kendala dan mencari solusi yang ditemukan. 2. Ceritakanlah bagaimana penilaian Anda dan evaluasi Anda secara pribadi terhadap kegiatan tersebut. Apakah kegiatan diklat yang Anda lakukan itu bermanfaat? Bagi siapa? Apakah Anda terlibat? Dampak dari kegiatan yang Anda lakukan. Baik, evaluasi dan penilaian pada kegiatan diklat yang pertama dapat saya berikan terhadap pelatihan ini adalah yang pertama, evaluasi. Evaluasi kegiatan yang pertama dalam kegiatan ini, hal yang perlu dievaluasi adalah kerjasama antara semua panitia yang bertugas, sebagaimana memanajemen waktu, kekompakan, dan juga harus cepat mengambil tindakan dalam kendala jika dihadapi. 2. Penilaian. Penilaian saya terhadap kegiatan yang pertama ini sudah bagus. Mulai dari awal perencanaan sampai dengan evaluasi, semua panitia dan peserta melakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi panitia untuk mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang tidak didapat di dalam kelas, dan juga sangat bermanfaat bagi lansia yang mendapatkan ilmu bagaimana hidup sehat di masa lanjut usia. Dampak dari kegiatan ini dapat dilihat dari suksesnya kegiatan tersebut bahwa para panitia sudah mampu melaksanakan kegiatan diklat dan para lansia juga sudah dapat menjaga kesehatannya melalui ilmu yang dipaparkan oleh narasumber dan juga pada kegiatan senam. Evaluasi dan penilaian pada kegiatan diklat yang kedua dapat saya berikan terhadap pelatihan ini adalah yang pertama, evaluasi dalam kegiatan ini adalah bagaimana mempersiapkan kegiatan secara matang dan bertindak cepat ketika menghadapi masalah. Penilaian saya terhadap kegiatan ini sangat bagus karena bermanfaat bagi mahasiswa mulai kegiatan direncanakan sampai kegiatan selesai. Tujuan yang hendak dicapai dapat diimplementasikan. Kegiatan ini bermanfaat bagi mahasiswa dan juga bagi panitia. Dampaknya, mahasiswa yang mengikuti webinar dapat mengembangkan karir dan juga panitia semakin matang dalam membuat suatu kegiatan. Poin yang ketiga yaitu bagaimana perasaan Anda selama pelaksanaan mata kuliah ini.
apa saran Anda untuk mahasiswa selanjutnya atau ini adalah junior dan dosen yang akan mengampu mata kuliah praktek manajemen pendidikan dan pelatihan di waktu mendatang? Baik, perasaan saya selama melaksanakan pelaksanaan mata kuliah ini, saya sangat penuh semangat. Saya sangat senang mendapatkan ilmu, dan dalam pengimplementasinya selain belajar di kelas, saya juga belajar langsung dengan praktek langsung di tengah masyarakat dan masyarakat umum lah. Banyak ilmu yang saya dapatkan dan juga yang mengubah pola pikir saya untuk semakin matang dan semakin luas. Saran saya untuk junior mendatang adalah belajarlah dengan sungguh-sungguh dan lakukan setiap arahan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pengampu. Lakukanlah setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh karena ini adalah untuk kalian sendiri, untuk mematangkan kalian sendiri dalam membuat kegiatan dan untuk mengetahui implementasi dari kegiatan. Saran saya untuk dosen pengampu di waktu mendatang adalah semoga semakin sabar menghadapi mahasiswanya, sabar mengampu mata kuliah, dan tetap bertindak layaknya seorang orang tua dengan anaknya, dan juga tetap profesional dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Baik, demikian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih.